baik bagi Tuhan. Haleluya. Nah, mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang hidup, Tuhan Yesus yang setia, tidak ada yang seperti Engkau. Engkaulah segala-galanya bagi kami. Kami muliakan Engkau, kami puji Engkau, kami sembah Engkau. Karena Engkau terus Raja, Engkau terus Allah kami, Engkau terus Tuhan kami yang terus berkarya di dalam kami, mengasihi kami, memberikan semua yang terbaik bagi kami. Terima kasih, biarlah seperti Engkau terus memperhatikan kami, demikian kami juga fokus terhadap Engkau dalam segala rintangan, tantangan, masalah apapun yang kami hadapi. Oh, kami memuji-muji Engkau, mengucap syukur, percaya bahwa Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan hidup, Tuhan sanggup, Tuhan melakukan perkara besar. Terima kasih untuk hari yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk sukacita dan sejahtera. Terima kasih untuk kesehatan, sekalipun mungkin ada di antara kami yang kurang sehat. Tapi biarlah kami menaikkan pujian kami, syukur kami bahwa Tuhan itu hebat, Tuhan itu melepaskan kami dari segala kelelahan dan kelemahan. Urapi sebentar, kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Tolong kami, tolong hamba. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Memang ada sesuatu yang terhalang hari ini untuk lancar kita melakukan ibadah secara online dalam arti live streaming. Ya, puji Tuhan, biarlah Roh Kudus menolong pada waktu-waktu yang akan datang, pada waktu berikutnya kita akan kembali, tidak ada halangan, tidak ada gangguan, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul, takut akan Tuhan adalah kunci keberhasilan. Takut akan Tuhan adalah kunci keberhasilan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di tengah-tengah pandemi yang berkepanjangan ini, sesuatu yang mungkin menggelitik hati kita, ya, pikiran kita, masihkah ada keberhasilan yang bisa kita raih, yang bisa kita capai dalam hidup kita di pandemi yang berkepanjangan ini. Coba kita perhatikan firman Tuhan yang tidak berubah. Firman Tuhan yang kita percaya sanggup menjawab dan menolong kita lolos dari semua tantangan, dari semua masalah kehidupan ini. Kita baca dari Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Berkat atas rumah tangga, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati sama-sama orang laki-laki yang takut akan Tuhan, ya. Ini satu yang hal istimewa. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya sudah katakan, masih mungkinkah di pandemi yang berkepanjangan ini kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, masih bisa mengalami keberhasilan? Ya, memang sekalipun keberhasilan itu tidak bisa mengesampingkan usaha-usaha atau upaya-upaya bekerja untuk berhasil. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di atas semuanya itu, ya, firman Tuhan mau mengajar dan berbicara kepada kita pada pagi hari ini. Tanpa kita disertai dengan takut akan Tuhan, tidak jarang jerih payah kita, kelelahan kita, upaya kita berujung kepada apa? Berujung kepada kekecewaan, berujung kepada kesia-siaan. Oleh karena itu, sekalipun ini nasihat kuno, sekalipun ini usang bahwa takut akan Tuhan itu adalah kunci keberhasilan, marilah kita tetap hati kita tertuju kepada Tuhan dan firman-Nya. Bahwa Dia yang berfirman, Dia yang berjanji itu setia, pasti menepatinya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Mari kita lihat contoh dalam Alkitab. Yusuf dalam Kejadian pasal yang ke-39. Dan kalau kita tahu perjalanan hidup Yusuf, modalnya apa Bapak Ibu Saudara? Modal Yusuf apa? Mungkin kita bilang, oh karena dia keren, karena dia ganteng. Mungkin saja. Tapi keren, ganteng, cakep, cantik, itu tidak menjamin seseorang untuk mencapai keberhasilan yang sejati. Dan Yusuf ini bisa berhasil karena Alkitab mencatat modal besar yang dimiliki oleh Yusuf, Bapak Ibu Saudara tahu, yaitu takut akan Tuhan. Wah, luar biasa Bapak Ibu Saudara, ketika dia dicobai, digoda oleh istri Potifar yang cantik jelita itu untuk dia melakukan hubungan yang tidak halal, yaitu melakukan hubungan suami istri yang bukan istrinya. Apa jawab Yusuf yang terkenal? Kejadian 39 ayat yang ke-9. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Sekali lagi, inilah ucapan yang saya percaya menggetarkan sorga, tapi juga menggetarkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini? Oh, biasa sajalah, ya, suka sama suka, kumpul kebo dan sebagainya. Kenapa bisa dikategorikan, dimasukkan sebagai kejahatan besar? Tapi Yusuf mengatakan ini, dan Bapak Ibu Saudara, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Nah, itulah sebabnya saya katakan modal Yusuf adalah takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan kita tahu definisinya Amsal 8 ayat 13 itu membenci segala kejahatan, membenci segala kecongkakan, membenci tipu daya muslihat. Ya Bapak Ibu Saudara, itu modal besar takut akan Tuhan, itu menjauhkan diri, menolak segala perbuatan yang melawan firman Tuhan, itulah dosa. Sehingga Yusuf dikatakan berhasil. Mungkin sebagian kita berkata, mana berhasilnya? Gara-gara dia menolak ajakan istri Potifar untuk tidur bersama dia. Apakah dia naik pangkatnya? Apakah dia menjadi orang yang lebih terkenal? No. Ya, sementara kita melihat, ya gara-gara dia menolak, dia terpuruk. Bapak Ibu Saudara, terpuruknya apa? Dia dijebloskan ke dalam penjara. Dijebloskan ke dalam penjara. Ya, tapi jangan lupa, orang yang takut akan Tuhan, orang yang senantiasa berjaga dalam hidupnya untuk tidak berbuat dosa. Mari kita lihat Kejadian 39, keberhasilan Yusuf itu. Ayat 20, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Penjara itu di bagian mana? Kita tahu Yusuf itu adalah siapa? Budak. Yusuf itu kalangan rendah. Tapi ayat 20 Kejadian 39 mengatakan, Yusuf ditangkap oleh tuannya, dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Bapak Ibu Saudara, demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Jadi orang yang takut akan Tuhan itu pasti disertai Tuhan. Pasti berhasil. Buktinya pertama, dia budak. Dia orang yang kalangan sangat rendah. Kok bisa ditangkap masuk penjara tapi di tahanan raja-raja? Loh, bagaimana ini terjadi kalau bukan campur tangan Tuhan? Yang percaya katakan amin. Ya, puji Tuhan. Tapi tidak sampai di situ. Orang yang takut akan Tuhan mengalami keberhasilan dalam hal apa? Dalam hal karakter. Sama-sama kita katakan karakter. Orang yang takut akan Tuhan itu berkarakter, Bapak Ibu Saudara. Karakternya itu yang memuliakan Tuhan, tapi juga yang disegani dan dikasihi oleh manusia. Ya, seperti siapa itu? Seperti Yesus, bukan? Yesus itu dalam Lukas pasal 2 ayat 52, makin bertambah besarnya hikmatnya, makin dikasihi Allah dan manusia. Oh, ternyata orang yang takut akan Tuhan seperti Yusuf, seperti Yesus di dalam Yesaya 11 ayat 3, bagian yang A, kalau kita baca Yesaya 11 ayat yang ketiga A itu, ya kesenangannya takut akan Tuhan. Yesus itu kesenangannya takut akan Tuhan.
Sehingga dia semakin besar hikmatnya dan semakin dikasih Allah dan manusia. Ternyata siapapun orangnya di muka bumi ini, seperti Yusuf, seperti Yesus, Bapak Ibu Saudara, akan dikasih oleh siapa? Oleh Allah, tetapi juga oleh manusia. Saudara, kita lihat di ayat 21, Kejadian 39. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Oh Bapak Ibu Saudara, apa yang lebih baik, apa yang lebih indah dan nyaman dalam hidup ini selain daripada dikasihi orang. Apalagi orang itu adalah pimpinan. Orang itu adalah orang yang punya otoritas, Bapak Ibu Saudara. Dan rahasianya adalah miliki karakter. Dan karakter itu bisa muncul kalau Bapak Ibu Saudara dan saya hidup takut akan Tuhan. Amin. Tidak ada orang yang punya karakter yang baik, ya. Baik itu bisa kadang-kadang hanya luarnya, lip service, ya. Bisa lain di lain di lidah, lain di mulut, lain di hati, lain di hati, lain di lidah. Tapi orang yang takut akan Tuhan, karakternya itu luar dalamnya sama. Amin. Mari kita sama-sama berkata, sama luar dalamnya itu indah. Oh luar biasa, sehingga dikatakan ayat 21 tadi, Yusuf ini disertai Tuhan dan kepala penjaranya menyayangi dia, mempercayakan pekerjaannya kepada Yusuf. Dan yang ketiga, bukti orang yang takut akan Tuhan seperti Yusuf itu berhasil, ayat yang ke-23. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia. Dan sama-sama kita baca, apa yang dikerjakan Yusuf, dibuat Tuhan berhasil. Haleluya. Jadi jelas takut akan Tuhan ini adalah kunci sukses. Amin. Kunci keberhasilan Bapak Ibu Saudara. Itu dibuktikan dari zaman dahulu kala sampai dengan hari ini. Maukah Bapak Ibu Saudara sungguh-sungguh memiliki iman, memiliki roh, memiliki pribadi jiwa yang takut akan Tuhan. Nah, kembali kepada Mazmur 128. Judul Mazmur 128 ini adalah berkat atas rumah tangga. Ya, mengapa hari ini kan bukan hari pernikahan, tidak ada pemberkatan nikah. Kenapa? Firman Tuhannya berkat atas rumah tangga. Tapi mari kita baca di Mazmur 128 itu. Berbahagialah setiap orang yang yang takut akan Tuhan. Loh, berkat atas rumah tangga, ya pagi-pagi awal-awal dari sejak mula-mula itu digarisbawahi mau berkat atas rumah tangga itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Oh haleluya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Nah, mengapa harus ada kata takut akan Tuhan? Itu adalah hidup menurut jalan yang harus ditunjukkan. Karena dalam hidup ini banyak pilihan jalan. Ya, Mazmur pasal yang ke-1 yang terkenal itu, Bapak Ibu Saudara tahu isinya bukan? Berbahagialah yang pertama Mazmur 1 ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Oh, rupanya macam-macam jalan. Dan nasihat orang fasik itu banyak sekali Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, oleh karena itu awal-awal dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan. Sementara takut akan Tuhan itu diberkati orangnya, rumah tangganya. Karena berjalannya tidak menurut nasihat orang fasik. Tapi menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tidak berdiri di jalan orang berdosa. Tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi memilih jalan yang ditunjukkan Tuhan itu bagaimana? Ayat yang kedua, itulah jalannya. Tidak ada jalan lain. Ayat yang kedua kita sama-sama baca Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat atau firman Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat atau firman Tuhan itu Siang dan malam. Wow, ya. Ini
Ini kuno, ini berat ini. Ini rahasia diberkati, rahasia berbahagia, rahasia berhasil. Itu takut akan Tuhan, jalan menurut jalan yang ditunjukkannya. Itu adalah merenungkan Taurat Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Apa koneksinya Bapak Ibu Saudara? Nah, saya jelaskan, tadi saya sudah singgung. Takut akan Tuhan itu benci dosa. Takut akan Tuhan itu benci bohong. Takut akan Tuhan itu benci sombong. Benci tipu-tipu. Benci semua yang tidak benar. Wah, bagaimana bisa seseorang punya keberanian lawan arus? Ini arus Bapak Ibu Saudara. Ya, orang yang membenci dosa, orang yang membenci kesombongan, membenci bohong, tipu, ya, munafik dan sebagainya, itu namanya hidup melawan arus. Siapa yang bisa seperti ini? Nah, firman Tuhan katakan Mazmur 119 ayat yang ke-11, ya, bahwa segala firman-Mu kutaruh dalam hatiku supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Nah, jadi kita tanya tadi apa koneksinya? Takut akan Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang malam. Nah, ini jawabannya. Hanya orang yang berpegang kepada firman Tuhan, yang menaruh firman Tuhan di hatinya, itu bisa terhindar, bisa mengatasi dosa Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu sudah kita ketemukan jawabnya, bahwa merenungkan Taurat Tuhan, firman Tuhan, itulah berada dalam jalannya Tuhan. Mazmur 119 ayat 105, firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan suluh terang bagi jalanku. Nah, oleh karena itu jangan sampai ada di antara Bapak Ibu Saudara yang enggan sama firman Tuhan, ya. Kalau tidak hari Minggu tidak baca Alkitab, ya. Kalau tidak ada tugas berkhotbah tidak baca Alkitab. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, artinya hidup sesuai dengan firman Tuhan. Puji Tuhan. Dan Mazmur 1 tadi katakan, kalau renungkan firman Tuhan siang dan malam, ayat yang ketiganya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya. Berhasil di pandemi ini. Banyak resesi, banyak masalah, banyak tantangan. Ini rugi, itu rugi, ini tidak laku, itu tidak laku, dan sebagainya. Tapi jangan takut Bapak Ibu Saudara. Langit dan bumi akan lenyap, firman Tuhan tinggal tetap. Jikalau engkau berjalan menunjukkan sesuai dengan jalan yang ditunjukkan Tuhan, sesuai firman Tuhan, pegang ayat 3. Engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya, dan apa saja diperbuatnya berhasil. Haleluya, haleluya. Oleh karena itu kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan di Mazmur 128 tadi. Bahwa setelah orang itu takut akan Tuhan, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ayat yang kedua, Mazmur 128. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Lalu ayat 3, itu menyertai. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Nah, apa langkah orang yang takut akan Tuhan yang kedua? Sesuai dengan Mazmur 128 ayat 2 ini ialah bekerja keras. Bekerja keras. Ya, karena ayat 2 katakan apabila engkau memakan hasil jerih payah. Saudara garis bawahi, ya. Takut akan Tuhan nomor 1, ya. Memegang firman Tuhan tidak ada pilihan lain, harus. Tapi berjerih payah, kerja keras juga pilihan yang harus. Semua yang percaya berkata amin. Semua yang mau mengikuti firman Tuhan ini berkata amin. Bekerja keras, dan itu dilakukan termasuk oleh Paulus, Bapak Ibu Saudara. Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 10, aku bekerja lebih keras dari mereka semua. Padahal dia hamba Tuhan. Dan mereka itu terserah siapa yang mau saudara sebut, ya, sesama rekan hamba Tuhan atau sesama rekan bisnis, ya siapa saja. Paulus katakan, aku bekerja lebih keras. Ya, itulah sebabnya menjelang matinya Paulus sendiri pun dalam 2 Timotius 4 dia katakan,
Aku telah mengakhiri apa? Pertandingan yang baik. Jadi sampai mau nafas terakhir masih bertanding Bapak Ibu Saudara ya. Masih masuk nominasi, masih ikut bertanding. Aku mencapai garis akhir. Itulah tanda kerja keras Bapak Ibu Saudara. Dan jangan lupa ketika saudara Bapak Ibu dan saya mati meninggalkan dunia ini. Ayat yang viral yang terkenal Wahyu 14 ayat 13. Berbahagialah orang yang mati sejak sekarang kata Roh. Karena mereka apa? Karena mereka berhenti dari jerih lelah. Jelas memang. Kerja keras Bapak Ibu Saudara. Itu menjadi bagian setiap orang. Khususnya ya. Saya mau katakan kaum pria, kaum laki-laki. Mengapa? Ya karena ayatnya ayat yang kedua sudah kerja keras. Baru ada ayat 3. Kenapa ayat 3 ini tidak ditaruh di ayat 2? Ya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Istrinya akan menjadi seperti pohon anggur, tapi harus ada jerih payah. Nah, ini rahasia Bapak Ibu Saudara. Setiap pria, setiap laki-laki, setiap suami yang mau dihormati istri dan anak-anaknya, mau tidak mau dia kedapatan seorang apa? Pekerja keras. Tidak peduli apapun posisinya, ya Bapak Ibu Saudara, bukan harus kerja keras itu dia di bangunan atau insinyur bangunan dan sebagainya, apa saja. Dan Paulus tadi kan hamba Tuhan, dia katakan dia bekerja keras. Nah, karena suami yang bekerja keras ini akan membuat istrinya seperti pohon anggur yang subur, ya itu sebab akibat Bapak Ibu Saudara. Mengapa tidak jarang ada ketegangan dalam rumah tangga? Suami bertegang dengan istri, istri bertegang dengan suami. Karena apa? Karena sesungguhnya kedapatan suami malas, suami santai. Saudara, saya pernah mendengar seorang istri bercerita atau sharing curhat kepada saya. Saya kesal sekali. Ini istri ibu ini dia punya angkutan umum yang namanya Metro Mini. Ya, bus Metro Mini. Ketangkap polisi. Wah, habis ngantar sekolah, saya pergi ke kantor polisi, ngurus mobil Metro Mini. Karena itulah mata pencaharian kami. Supaya selesai, supaya kelar dengan polisi. Dan mobil Metro Mininya bisa keluar dari tahanan ya di Komdak ya, kalau ditangkap tuh di Komdak. Iya. Wah, bayangkan pulang mau masak, pergi pagi-pagi antar anak sekolah, pergi ke kantor polisi, lalu pulang ke rumah masak. Ya, saya dapatkan suami saya di mana? Saya pulang, suami saya sedang apa itu Bapak Ibu Saudara? Aduh, apa hati ini tidak kesal katanya. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita bertobat. Amin. Siapa di sini yang pria-pria mau bertobat? Amin. Pria-pria, suami-suami. Ya, engkau butuh dihormati. Kebutuhan pertama utama pria adalah dihormati. Dan saya mau katakan, pria, laki-laki, suami yang tidak bekerja keras. Ya, kasihan istri dan anak-anaknya kurang. Atau bisa-bisa tidak menghormatinya Bapak Ibu Saudara. Inilah timbul sesuatu yang tidak harmonis di dalam rumah tangga. Disalahkan ini, disalahkan itu, dan sebagainya. Tapi firman Tuhan biarlah berbicara untuk kita semua pada pagi hari ini. Ya, laki-laki yang takut akan Tuhan, yang berjalan menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Istrinya seperti pohon anggur yang subur. Pohon anggur itu adalah lambang apa Bapak Ibu Saudara? Lambang kenikmatan. Lambang kesejahteraan. Ya, makanya ada istilah, ada moto, happy wife, happy life. Happy wife, happy life. Jadi istri yang bahagia, itu hidupmu bahagialah. Dan mau supaya istrimu seperti pohon anggur yang subur, ya ikutilah firman Tuhan Mazmur 128 ini. Jangan lupa berjerih payah, jangan lupa kerja keras. Dikatakan di dalam Matius 25 ayat 26,
orang yang tidak bekerja keras, orang yang malas itu dikatakan sama dengan hamba yang jahat dan malas. Ya, saudara, orang yang nganggur, orang yang malas itu lawan daripada orang yang takut Tuhan, orang yang rajin, orang yang kerja keras. Karakternya di luar sadar dia jadi buruk. Gampang marah, gampang tersinggung, menuntutnya banyak. Nah, karena apa? Karena tidak melakukan seperti yang ditunjukkan Tuhan. Tidak berjerih payah dan sebagainya. Tapi sebaliknya, kalau dia seorang pekerja keras, Amsal 22 ayat 29. Bukan saja istri dan anak-anak yang menghormati, menghargai. Kita baca Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Lanjutnya, di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang yang hina, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi orang yang cakap dalam pekerjaannya di hadapan raja-raja. Jadi raja-raja angkat topi, raja-raja salut, menghormati orang yang cakap, orang yang kerja keras, orang yang disiplin dalam hal bekerja. Apalagi bawahan, raja saja hormat, apalagi istri dan anak. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Itulah firman Tuhan. Berkat atas rumah tangga itu berkat atas semua, ya. Sehingga ayat yang terakhir, yang ketiga, poin yang ketiga kita ambil dari ayat yang keempat dan seterusnya. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Oh, tadi ayat 1 tidak disebut loh laki-lakinya. Tapi disebut istri, otomatis itu ayat 1 laki-laki kan. Nah, ayat 4 ditegaskan laki-laki yang takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, apalagi sekarang yang menjadi tugas utama pria, laki-laki, khususnya yang menjadi kepala rumah tangga. 1 Petrus 2 ayat 9, ya. Kamu adalah imamat yang rajani. Imam, Bapak Ibu Saudara. Setiap kita ini memang dipanggil untuk jadi imam. Imam itu artinya memimpin orang kepada Tuhan. Dan tugas daripada laki-laki suami adalah imam dalam keluarganya. Yaitu memimpin istri dan anaknya, seisi rumahnya untuk mencari Tuhan. Haleluya. Oleh karena itu mari yang belum menikah, ya, tidak usahlah cari yang hebat-hebat, yang ganteng, yang kaya. Karena umumnya di dunia kalau mau menikah itu gadis-gadis ini, cewek-cewek, bukan berkata maukah engkau jadi imamku, tapi mereka dalam hati ini tidak diucapkan maukah engkau jadi ATM-ku, ya bukan? Ya kan, perempuan-perempuan gadis-gadis senang kalau punya suami yang seperti ATM yang tinggal tetot keluar uang. Ya kan? Nah, Bapak Ibu Saudara, berubahlah hari ini. Yang belum menikah maupun yang sudah menikah. Tugas seorang imam. 1 Korintus 11 ayat 3, ya. Bahwa kepala laki-laki adalah Kristus dan kepala perempuan adalah laki-laki. Jadi betapa Kristus mempercayakan otoritasnya kepada laki-laki, kepada untuk istrinya. 1 Korintus 11 ayat yang ketiga, ya. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki. Dan kepala dari Kristus ialah Allah. Itulah sebabnya jikalau semua laki-laki, semua calon suami dan para suami berfungsi sebagai kepala istri dan membawa istri dan anak-anaknya kepada Tuhan, mesbah keluarga, beribadah, oh luar biasa, berkat turun. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Ya, tadi dikatakan istri seperti pohon anggur yang subur, anak-anak seperti tunas zaitun di sekeliling mejamu. Zaitun itu buah yang sangat fungsional, sangat berguna. Bisa jadi untuk masak, bahan masak,
minyak bisa jadi minyak lampu, Bapak Ibu Saudara. Jadi seorang laki-laki yang takut akan Tuhan, yang suka bekerja keras, yang berfungsi sebagai imam, istrinya sedemikian, anak-anaknya juga menjadi orang yang berguna. Haleluya Bapak Ibu Saudara ya. Puji Tuhan. Dan kalau rumah tangga sudah sedemikian indah, rumah tangga sudah sedemikian baik, percayalah, dunia akan menjadi baik. Itu berasal dari keluarga yang baik, rumah tangga yang baik. Berbahagialah, berbahagia tiap rumah tangga. Ya, kita angkat pujian ini supaya kita semua bersatu hati melaksanakan firman Tuhan. Mazmur 128. Haleluya. Berbahagia tiap rumah tangga, di mana kala tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Ayat kedua, berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu. Di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, diakhiri dengan nyanyian pujian ini. Diberkatilah rumah tangga yang seisi rumahnya takut akan Tuhan, yang seisi rumahnya sungguh-sungguh mengenal Tuhan, mencari Tuhan setiap hari. Kepala rumah tangga menjadi imam, kepala rumah tangga sedia untuk kerja keras, dan istri-istri akan menjadi seperti pohon anggur, menjadi sumber kenikmatan, kebahagiaan, kesejahteraan, kesegaran di dalam rumah tangga. Dan anak-anak tidak ada yang membuat kesal, yang membuat kita sebagai orang tua mengutukinya atau memarahinya, jengkel. Karena kita sebagai kepala rumah tangga, kita sebagai keluarga yang mengutamakan Tuhan. Dan kalau rumah tangga ini diberkati dan berbahagia, dunia pasti aman. Amin Bapak Ibu Saudara. Boleh kita nyanyikan sekali lagi? Haleluya. Berbahagia tiap rumah tangga, di mana kala tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Haleluya, haleluya. Haleluya.
di hari yang indah, hari kudus, hari perhentian ini. Terima kasih untuk Roh Kudus. Terima kasih Bapa untuk firman yang menguduskan kami. Firman yang membaharui kami. Bahwa di masa pandemi sekalipun tidak jelas kapan akhirnya. Tapi keberhasilan menjadi pasti menjadi bagian kami. Asal kami hidup benar, hidup takut akan Tuhan. Dan berjalan menurut jalan yang Engkau tunjukkan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah jemaat-Mu semua yang hari ini mendengar dan melakukan firman-Mu. Berkat Tuhan turun ke atas setiap Bapak Ibu Saudara, jemaat sekalian. Angkat kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih yang kekal, yang sempurna dari Allah Bapa di surga. Damai sejahtera yang melimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang akrab, yang manis dan kekal dengan Roh Kudus. Menyertailah Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ini sampai Maranatha. Yesus datang untuk kedua kalinya. Haleluya. Semua kita ini berkati, masing-masing berkata, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.